Diana Fitri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kurikulum pendidikan. Sebelumnya, apa sih kurikulum pendidikan itu? Yuk kita bahas. Kurikulum pendidikan dapat diartikan sebagai sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Itu istilah sih sebenarnya. Fungsi kurikulum pendidikan ada beberapa. Yang pertama yaitu secara variatif sesuai dengan bidang yang memakai istilah. Fungsi untuk penyelenggara. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. Fungsi persiapan. Fungsi yang ini bisa diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian. A few moments later. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Selanjutnya ada fungsi diferensiasi. Fungsi ini menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Setiap peserta didik memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan berbagai cara, memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing. A few moments later. Selanjutnya ada fungsi bagi pihak yang terlibat. Yang pertama bagi kepala sekolah sebagai pimpinan dalam penyelenggara pendidikan di sekolah. Kepala sekolah mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan pendidikan di tempat masing-masing, yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan supervisi terhadap setiap pembelajaran, apakah kurikulum diterapkan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Selanjutnya bagi guru mata pelajaran. Kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan tanggung jawab setiap guru mata pelajaran. Kemudian bagi peserta didik yang menjadi target dari adanya kurikulum. Dalam proses pendidikan, peserta didik adalah pusat perhatian dari setiap pembelajaran. Maka dari itu kurikulum berfungsi untuk menjadi acuan bagi para siswa mengenai apa saja program-program pendidikan yang harus dipelajari dan dipahami, serta target pembelajaran yang harus mereka capai di setiap jenjang yang mereka tempuh. Selanjutnya bagi orang tua atau masyarakat, meski tidak terlibat dalam pembelajaran secara langsung, namun orang tua mempunyai peran penting bagi keberhasilan peserta didik. Dalam hal ini, mereka akan menerima hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Yang pertama, pembentukan kurikulum ditujukan demi mewujudkan ketercapaian pendidikan dalam masing-masing personal. Adapun dari pendidikan di Indonesia sesuai jenjangnya adalah tujuan pendidikan dasar yang menaruh perhatian penting pada aspek kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, juga keterampilan sebagai pondasi utama. Dengan pondasi tersebut diharapkan peserta didik mampu hidup lebih mandiri serta memiliki kesiapan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pembelajaran. Untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, strategi menjadi sangat penting. Pembelajaran dapat berupa metode dan peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada para peserta didik. Selanjutnya ada evaluasi. Komponen kurikulum yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ditunjukkan untuk melakukan pemeriksaan apakah kurikulum yang telah dibuat dan diterapkan di sekolah berjalan dengan baik.
sehingga efektif dan mampu mencapai tujuan dari pendidikan. Berikutnya ada konsep kurikulum. Konsep kurikulum sebagai sesuatu yang terencana dan dibuat sebagai pertimbangan. Kurikulum sebagai sebuah substansi. Kurikulum menjadi sebuah perencana belajar bagi peserta didik di sekolah. Selain itu, di dalam kurikulum juga tercantum tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Maka dari itu, kurikulum menjadi sebuah dokumen yang mencakup substansi yang isinya berupa rumusan, tujuan, bahan ajar, kegiatan, dan program belajar mengajar di sekolah. Konsep terakhir yaitu kurikulum sebagai sebuah bidang studi, di mana sebagai sebuah studi artinya kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri beserta sistem.